Ya, ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini saya mau minta kepada para narsum apa usulan agar jangan terjadi. Ibu setuju nggak kalau di tiap daycare diwajibkan punya CCTV yang nyambung ke handphonenya si orang tua? Kalau di daycare saya kebetulan sudah seperti itu. Oh begitu? Sudah seperti itu. Jadi setiap orang tua memiliki IP address untuk mengakses kondisi anak. Nah kalau tadi abang tanya apa setuju, ya saya setuju. Karena kita sebagai pengelola, kita mensupervisi melayani orang tua dengan standar-standar pelayanan. Jadi perlu ya ada CCTV yang bisa diakses. Jadi orang tuanya bisa lihat dari kantor gitu ya. Real time perlu. Apalagi Bu saran Bu? Kalau saran saya ya khususnya sebagai penyelenggara, Bapak Ibu di luar sana penyelenggara daycare, mari kita tertibkan usaha kita. Yang pertama itu harus berizin. Yang kedua Pak, mari sebagai warga masyarakat yang baik, penuh inisiatif apabila ada daycare di lingkungan Anda, silakan Bapak RT, warga masyarakat menyambangi, saling silaturahmi untuk memberikan edukasi perizinan tersebut. Intinya sih perizinan Bang dari saya. Ya. Kalau KPAI, mendingan mana sih? Mendingan nyewa Mbak 3 juta sebulan? Atau ke daycare? Tapi enggak, mbak saya udah gajinya udah 6 juta sebulan. Mendingan mana? Kalau KPAI begini, kita melihatnya lebih ke sistem begitu ya. Bahwa hari ini daycare itu sudah merupakan kebutuhan. Karena menurut pengawasan KPAI 74% gitu ya, pengasuhan itu ada di lembaga layanan pengasuhan. 74%. 74%. Ya, itu penelitian 2019. Artinya bahwa daycare ini merupakan kebutuhan saat ini gitu ya. Jadi apa usulan dari Ibu apa agar jangan terjadi lagi? Sistemnya harus dibenahi. Satu, ya itu oleh siapa? Oleh DPR gitu? DPR dan kementerian. Pengawasan jadi perlu diperkeras gitu ya? Berbagai kementerian. Kami sekarang itu ada semacam task force, leading sektornya ada Kemenko PMK, ada kantor staf presiden, ada Bappenas. Kemudian di dalam itu nanti ada berbagai kementerian. Jadi KPAI akan mengusulkan aktif atau hanya nunggu kasus lagi atau gimana? Ya tidak, bagaimana menata sistemnya. Menata sistemnya. Dan tata kelolanya, pengawasannya seperti apa, standarisasinya seperti apa gitu ya, data terintegrasinya seperti apa. Karena kalau misalkan sistemnya tidak diperbaiki, maka akan jatuh lagi korban-korban selanjutnya. Terima kasih. Ibu kriminolog, menurut Ibu perlu nggak sih Polres Jogja udah tahan dulu deh begitu? Kan kalau ditahan orang langsung baru seluruh daycare se-Indonesia baru ngeh gitu. Ya. Alangkah baiknya demikian Bang ya, karena bagaimanapun juga pemidanaan itu atau penghukuman itu harus transparan. Karena bagaimanapun juga ketika banyak banget yang sudah disampaikan tadi, banyak sekali daycare-daycare yang tidak berizin, ketika dia melihat ada penanganan khusus atau terkait dengan kejahatan yang sudah dilakukan, mereka segera melakukan perizinan yang tepat gitu. Jadi tidak melakukan hal-hal seperti ini lagi. Tapi menurut saya Bang, yang harus dilakukan lagi adalah bagaimana para bystander itu tidak merasa ketakutan gitu loh. Bystander itu kan melihat, dia tahu kalau ada kejahatan di situ. Tapi dia nggak tahu mau melaporkan kemana gitu. Jadi para bystander itu gimana caranya naik menjadi whistleblower gitu loh Bang. Nih Hotman. Berarti kan butuh keamanan gitu. Karena pada saat kita tahu ada kejahatan itu tapi kita merasa tidak aman, maka orang-orang yang mengetahui ini tidak akan melaporkan kemanapun. Nah kondisi-kondisi seperti inilah yang membuat kejahatan ini masih tetap terjadi sampai saat ini. Benar. Jadi aturan-aturan ini kan harus dibuat seperti yang Pak Lalu sampaikan. Jadi sampai ke perlindungan dari bystander, whistleblower tadi itu. Kemudian bagaimana orang tua lebih responsif terhadap anaknya. Karena bagaimanapun juga korbannya kan silent victim. Dia tidak bisa menyampaikan. Orang cari makan. Setuju nggak agar semua daycare wajib mulai hari ini oleh Pemda diwajibkan punya CCTV yang langsung bisa diakses oleh orang tua? Itu kan standar paling minim. Ini harus tapi CCTV ternyata yang di Jogja nggak ada CCTV-nya ya?
ada tapi nggak bisa diakses. Dia mengklaim mereka punya tapi nggak bisa diakses oleh Cuma di luar sampai gitu ya. pintu. Nah, Dia berarti kan orang tua tetap harus mengetahui ketika dia mau menitipkan kepada daycare itu bagaimana perizinannya. Apakah mereka sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, kewajiban-kewajiban tertentu gitu. Setelah itu mereka harus melihat bagaimana kondisi anak sebelum dan sesudah dititipkan di daycare. Sebelum dititipkan apakah dia ketakutan, sepulangnya apakah dia menunjukkan kondisi-kondisi tertentu atau sikap-sikap tertentu. Secara sosial apakah mereka dalam bermain dengan temannya itu menunjukkan sikap-sikap yang mengarah pada kekerasan. Begitu ya? Bisa jadi ketakutan, bisa dia melakukan kekerasan juga seperti yang dia lihat setiap hari. Misalnya mengikat kaki boneka atau memukul. Nah, ini adalah bahasa-bahasa selain verbal. Artinya orang tua harus peka lah begitu ya? Iya, betul Terima kasih. Pak DPR, apa usulan dari Bapak untuk selanjutnya? Pak DPR, Pak Lalu. Siap. Usulan jadi saya saran terakhir. Jadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mbak Ai tadi bahwa negara harus mempersiapkan sistemnya karena ini kan sudah jumlahnya banyak, kemudian belum ada payung hukum yang jelas. Walaupun tadi tertuang di TPA itu tertuang di Undang-Undang Sisdiknas, kemudian ada Permendikbudristeknya, tetapi ternyata di lapangan masih terjadi hal-hal seperti ini. Sistem menjadi hal yang paling utama, Bang. Kemudian standarisasi dari sistem pengelolaan. Apakah DPR akan mengingatkan Kapolres Jogja agar ditahan dulu biar ada efek jerah? Tentu sebagai melaksanakan fungsi pengawasan, kami juga akan mengingatkan secara hukum jelas bahwa siapapun yang melanggar pidana karena negara kita negara hukum ya harus ditindak secara undang-undang yang berlaku seperti itu, Bang. Tetapi dari sisi regulasinya kami akan memperkuat itu. Bahwa hari ini payung hukumnya belum jelas, maka akibat dari kejadian yang banyak ini, maka kami di DPR akan memperkuat, memperjelas posisi daycare ini seperti apa. Apakah sama dengan pendidikan anak usia dini, kurikulumnya seperti apa, kemudian standarisasinya seperti apa, sertifikasi bagi pengasuhnya juga insya Allah kami akan atur sehingga jelas daerah-daerah nanti ketika memberikan izin terhadap operasional dari daycare yang ada di masing-masing kabupaten kota bisa mengacu kepada sistem yang kita buat secara nasional itu. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Tapi itu sangat untung ya, Bu ya? Oh, dari segi pengelola keuangan? Ya, dari segi pasti, karena lihat aja Bang, banyak jumlah daycare berarti kan ada profitnya. 100 kali 3 juta, gila 300 juta sebulan. Tapi kan ya, kalau kita harus mengikuti prosedur juga, misalnya tenaga pendidik dan pengasuh berapa kita harus hire, bayar, kemudian ada BPJS-nya. Jadi kalau misalnya marginnya ya ada hitungan sendiri, sebagai yayasan pendidikan ya nggak seperti usaha F&B misalnya, yang pasti beda. Oh begitu ya? Tapi kalau misalnya lihat tadi banyak ya pasti ada untungnya ya Bang, jadi ada segi bisnisnya. Begitu. Oke, jadi giliran saya sekarang bicara. Anda melihat Hotman seperti ini dengan gayanya rock and roll, sudah ribuan orang saya tolong. Ya, Anda tahu Kopi Joni, sudah nggak tahu lagi, nggak kehitung lagi waktu waktu Corona, antri kayak nonton bola untuk datang ketemu saya. Dan dalam 2 bulan ini Anda sudah tahu cerita anak kapal Fandi yang baru kerja 3 hari, tahu-tahu di dalam kapalnya 2 ton narkoba dihukum mati. Itu sesudah kita teriak. Satu lagi sekarang kita lagi bantu juga Radit yang sama pacarnya di pantai di Lombok ternyata meninggal, ya. Dan mudah-mudahan agar orang tua selalu berani, ya, no viral no justice, itulah tabiat negara ini.